Selamat malam, Bapak atau Ibu yang melihat video ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Yohanes Eloy Pardamen Manik dengan NIM 1411605 dari Teknik Informatika ingin mempresentasikan dari proposal tugas akhir yang telah saya buat dari beberapa waktu yang lalu. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir yang dengan judul pengembangan 3D Virtual Reality Virtual Institute Teknologi Sumatera menggunakan 3D Game Engine berbasis Android. Latar belakang sendiri yang saya ambil, yang pertama itu virtual reality. Virtual reality merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan berdasarkan simulasi komputer, baik itu berdasarkan objek nyata maupun fiktif. Teknologi virtual reality sendiri telah membuat perbedaan besar pada sejarah pemikiran manusia untuk membantu meningkatkan kualitas kinerja dan produk. Teknologi virtual reality juga telah banyak diterapkan di beberapa sektor industri seperti kedokteran, penerbangan, pendidikan, arsitek, militer, hiburan, dan lain sebagainya. Jadi di sini virtual reality ini sangat membantu sekali dalam industri karena dengan bantuan virtual reality ini pertama mengurangi biaya, kemudian juga sangat mudah dimengerti dan karena dalam simulasinya tidak menggunakan alat atau bahan secara yang real atau yang langsung. Untuk rumusan masalah sendiri, saya mengambil ini yaitu adalah Institut Teknologi Sumatera. Yang kita ketahui itu adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di Provinsi Lampung. Institut Teknologi Sumatera didirikan berdasarkan peraturan Presiden nomor 124 tahun 2012 tentang pendirian Institut Teknologi Sumatera yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Oktober 2014 dengan luas wilayah 2.805 hektar yang termasuk untuk skala luas yang sangat lebar. Institut Teknologi Sumatera dalam memperkenalkan institusinya kepada calon mahasiswa telah menggunakan berbagai cara, baik cara konvensional dengan mengunjungi ke sekolah-sekolah menengah atas, menggunakan brosur, dan melakukan presentasi serta media informasi elektronik seperti website, institut, maupun jurusan dan perguruan dan program studi. Media informasi untuk membantu mahasiswa mengenali wilayah kampus masih hanya terbilang sedikit, yaitu berupa peta 2 dimensi dan mungkin juga ada market yang menyajikan informasi yang terbatas. Konten dalam peta dan market tersebut masih terbilang berbeda dengan keadaan asli karena adanya proses pembangunan dan alih fungsi gedung di wilayah kampus. Dari tugas akhir ini, target saya yaitu masyarakat umum. Masyarakat umum yang dimaksud yaitu masyarakat yang berada di Lampung maupun di luar Lampung. Kemudian mahasiswa baru Institut Teknologi Sumatera, yaitu mahasiswa baru yang baru masuk dalam target pengguna bisnis ini karena berharap aplikasi ini dapat digunakan oleh mahasiswa baru sebagai media informasi lingkungan Institut Teknologi Sumatera. Jadi untuk mahasiswa yang akan masuk dan juga baru masuk yang sekarang karena terkendala dengan COVID-19 yang tidak bisa langsung melihat kondisi dari Institut Teknologi Sumatera dapat dengan menggunakan aplikasi ini dengan bantuan virtual reality ini untuk menjelajahi dari seluruh lingkungan dari Institut Teknologi Sumatera yang sudah ada saat ini. Jadi ketika begitu untuk mahasiswa baru yang ingin memasuki perguruan tinggi di ITERA ya dengan kondisi luring, maka mereka tidak akan bingung lagi ketika sudah berada di ITERA sendiri. Karena sudah mengetahui dengan letak posisi dari gedung-gedung yang ada di ITERA. Selanjutnya, dukungan platform dan teknologi. Dukungan platform yang saya gunakan itu pengguna menggunakan engine Unity 3D.
yang mempermudah penulis dalam membuat sebuah aplikasi interaktif berbasis Android mobile dikarenakan dapat membuild project menjadikan multiplatform. Tetapi dalam project ini saya hanya menggunakan berfokus pada pengembangan berbasis Android. Kedua, teknologi game. Yang kita gunakan itu adalah virtual reality. Virtual reality untuk Institut Teknologi Sumatera itu menggunakan sensor giroskop yang sudah ada tertanam dalam perangkat ponsel, di mana ponsel akan dipasang dalam virtual reality headset atau virtual box. Untuk sensor giroskop sendiri itu ada sensor yang dapat mengatur posisi dari arah dari suatu dari perangkat smartphone itu. Untuk perancangan multimedia itu pertama itu perancangan interaktif. Untuk konsep dari aplikasi ini pengguna itu menjelajahi Institut Teknologi Sumatera. Di mana itu tidak ada akhir dari game ini, jadi hanya sebagai seperti virtual tour, di mana pengguna dapat menjelajahi dari antar gedung ke gedung lain, dari jalan ke menuju dengan environment yang ada di ITERA. Kemudian perancangan antarmuka atau interface design. Untuk interaksi sebelum masuk ke menu utama, yaitu sebuah splash screen berupa logo Institut Teknologi Sumatera, dan akan kemudian muncul menu utama yang menampilkan desain tampilan awal dan beberapa tombol yang memiliki fungsi masing-masing. Kemudian untuk perancangan multimedia yang kedua itu adalah audio. Untuk audio sendiri yaitu ada suara button atau tombol, kemudian suara efek natural yang menggambarkan suasana berangin, di mana nantinya di Institut Teknologi Sumatera virtual ini akan banyak sekali pepohonan di lingkungannya. Kemudian efek suara berjalan ketika kita menggunakan controller. Kemudian ada berlari, kemudian melompat, dan efek suara membungkuk. Kemudian perancangan navigasi atau navigation design. Penggunaan game controller. Untuk game controllernya sendiri kita dapat lihat pada gambar yang di samping ini. Penggunaan tombol fisik yang pada sebuah game controller digunakan untuk melakukan interaksi dalam aplikasi game Virtual Reality Institut Teknologi Sumatera. Untuk dari button-buttonnya sendiri itu menggunakan 4 indikator, itu adalah analog atas, analog bawah, analog kanan, analog kiri, dengan event yang dimana analog atas itu menggerakkan maju, analog bawah menggerakkan mundur, analog kanan menggerakkan ke arah kanan, dan analog kiri menggerakkan ke arah kiri. Jadi nanti untuk controller ini sendiri banyak jenis-jenisnya. Untuk pada kasus ini kita akan menggunakan virtual reality controller dengan menggunakan Bluetooth yang akan disambungkan ke smartphone. Selanjutnya perancangan navigasi, yaitu pemanfaatan sensor giro atau giroskop. Pemanfaatan sensor giroskop dalam menentukan orientasi kamera dan juga sudut pandang pengguna dalam melihat lingkungan virtual yang disajikan. Dengan begitu, dalam perancangan aplikasi dapat digunakan sebagai sarana untuk interaksi dalam objek virtual. Untuk alatnya sendiri dapat kita lihat pada gambar di samping ini, yaitu VR box, di mana kita akan meletakkan ponsel kita di dalam virtual box ini, yang kemudian dipasang di kepala. Untuk indikatornya itu arah pandangnya itu ada 4, yaitu arah depan dengan event melihat ke depan, arah kiri melihat ke arah sisi kiri, arah kanan melihat sisi kanan, dan arah belakang melihat sisi belakang. Di mana VR box ini nanti akan memiliki orientasi kamera itu 360 derajat. Untuk pengujian sistemnya sendiri, saya mengambil 3 kelas uji untuk sementara, yaitu controller, di mana itu butir ujinya menjalankan virtual reality dengan VR controller. Indikatornya itu dapat melakukan aksi berjalan, berlari, melompat, dan membungkuk. Yang kedua, giroskop, sensor giroskop sebagai pergerakan arah pandang. Indikatornya itu dapat melihat ke arah depan, kanan, kiri, dan belakang. Selanjutnya, rendering. Butir ujinya itu kecepatan dalam memuat suatu objek.
Indikatornya dapat memuat objek dengan FPS yang stabil. Sekian dari presentasi proposal tugas akhir saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.